Sekarang, saya akan menjelaskan perubahan akibat suhu. Menurut kalian, apa yang terjadi pada benda jika suhunya berubah? Salah satu perubahan yang terjadi pada benda adalah ukuran benda itu berubah. Jika suhu benda naik, secara umum ukuran benda akan bertambah. Nah, peristiwa ini kita sebut dengan pemuaian. Terdapat beberapa jenis pemuaian. Yang pertama adalah pemuaian zat padat. Zat padat dapat mengalami pemuaian. Gejala ini memang sulit untuk diamati secara langsung, tetapi seringkali kamu dapat melihat pengaruhnya. Misalnya, saat kamu menuangkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelas itu retak. Retaknya gelas ini karena terjadinya pemuaian yang tidak merata pada gelas tersebut. Pada umumnya, benda atau zat padat akan memuai atau mengembang jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Pemuaian dan penyusutan itu terjadi pada semua bagian benda, yaitu panjang, lebar, dan tebal benda tersebut. Nah, oleh karena itu, para perancang bangunan, jembatan, juga jalan raya harus memperhatikan sifat pemuaian dan penyusutan pada bahan karena perubahan suhu. Jembatan pada umumnya dibuat dari besi baja yang saling disambungkan satu dengan lainnya. Untuk itu, agar sambungan besi baja tidak melengkung karena memuai akibat terik matahari atau menyusut di malam hari, sambungan-sambungan besi baja tidak boleh dipasang saling rapat satu dengan lainnya. Harus ada rongga yang cukup di antara sambungan-sambungan tersebut. Nah, prinsip dari jembatan juga sama dengan rel kereta api, karena rel kereta api juga dapat melengkung akibat pemuaian. Oke teman-teman, kakak kasih tahu lagi contoh yang lainnya ya. Kalian pernah melihat kan kabel yang dipasang di tiang listrik di pinggir jalan? Kabel tersebut tidak pernah dipasang secara tegang karena ketika terik matahari, kabel tersebut akan memuai. Seperti gambar berikut. Ketika malam hari, kabel tersebut akan menyusut. Jadi, itulah alasannya kenapa kabel listrik tidak pernah dipasang secara tegang atau lurus, karena yang ditakutkan adalah ketika malam hari, kabel tersebut akan semakin menyusut dan dapat mengakibatkan putus. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman, ternyata untuk setiap logam pun berbeda-beda pertambahan panjangnya ketika memuai. Besaran yang menentukan pemuaian panjang zat padat adalah koefisien muai panjang. Sebagai contoh, jika muai panjang kaca 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, berarti jika 1 meter kaca suhunya bertambah 1 derajat Celcius, maka panjangnya akan bertambah menjadi 0,000009 meter atau 9 dikali 10 pangkat min 6 meter. Berikut adalah tabel koefisien muai panjang bahan. Berikut adalah rumus untuk mencari koefisien muai panjang dan panjang benda setelah pemuaian. Berikut adalah pemuaian luas pada zat padat. Jika suatu benda berbentuk lempengan dipanaskan, pemuaian terjadi pada kedua arah sisinya. Pemuaian semacam ini disebut pemuaian luas. Pemuaian luas memiliki koefisien muai sebesar 2 kali koefisien muai panjang. Berikut adalah rumus yang digunakan pada pemuaian luas zat padat. Yang terakhir adalah pemuaian volume zat padat. Benda-benda yang berdimensi 3, yaitu memiliki panjang, lebar, dan tinggi, akan mengalami muai ruang jika dipanaskan. Pemuaian ruang memiliki koefisien muai 3 kali koefisien muai panjang. Nah, berikut adalah rumus yang digunakan untuk mencari pemuaian pada volume zat padat.
Nah, kita sudah membahas pemuaian pada zat padat. Ternyata bukan hanya zat padat saja yang mengalami pemuaian, melainkan zat cair dan zat gas pun juga mengalami pemuaian. Bahkan, pemuaian zat cair relatif lebih mudah atau lebih cepat teramati dibandingkan dengan pemuaian zat padat. Gas juga memuai jika dipanaskan. Sifat pemuaian gas harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika memompa ban sepeda, jangan terlalu keras. Seharusnya sesuai dengan ukuran, karena gas-gas yang terdapat pada ban sepeda juga dapat memuai ketika panas dan dingin. Oke teman-teman, karena materi pada perubahan akibat suhu sudah selesai, sekarang mari kita uji kemampuan kalian. Kerjakan soal-soal berikut ya, kemudian kumpulkan pada gurumu. Wah, tidak terasa ya materinya sudah habis. Bagaimana teman-teman? Belajar sungguh mengasyikan kan? Semoga materi yang sudah kita pelajari bersama-sama ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita berdua mohon pamit dulu ya. Sampai bertemu di lain waktu.